حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana kita? Wallahu ghafurur rahim. Qauluhu wallahu ghafurur rahim. Ghafur ay katsirul maghfirah. Ghafir dia adalah yang mengampuni. Kalau ghafur ini banyak memberikan pengampunan. Wa qad taqaddamal kalamu ala dzalik, dan telah terdahulu pembicaraan tentang maghfirah. Fi hadhil ayat wasfuhu subhanahu wa ta'ala bil afwi wal ghafur. Harusnya apa? Bil afwi wal maghfirah kalau kembali ke masdar. Tapi kalau yang diinginkan adalah nama, bukan sifat tapi nama, berarti apa? Bil afu wa al ghafur, itu boleh kalau dia nama bukan sifat. Tapi memang sebagian ulama menyamakan antara ini dan itu. Wa fihal hasu ala as-safahu wal afu wa makarimil akhlaq wa ma'alil umur. Dan di dalam ayat-ayat tadi ada dorongan, anjuran untuk kita itu mudah memaafkan, tidak menghukum, dan sama ya, yaitu tidak menghukum, kemudian mudah untuk memaafkan, dan juga akhlak-akhlak yang mulia dan urusan-urusan yang tinggi nilainya, sebagaimana ini akan disebutkan oleh sang penulisnya sendiri di akhir-akhir kitab ini. Telah beliau sebutkan tentunya. Wa fiha annama dzukira sababun lil maghfirah. Di dalam ayat tadi ada dalil bahwasanya amalan yang disebutkan itu termasuk dari sebab datangnya ampunan, yaitu balasan sesuai dengan amalan. Barang siapa memaafkan, dia akan dimaafkan. Barang siapa mengampuni, dia akan diampuni. Barang siapa menyayangi, maka dia pun disayangi. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Hanyalah yang Allah sayang itu dari kalangan hambanya adalah orang-orang yang penyayang. Wa fiha dalilun ala annal jaza' min jinsil amal. Di dalam ayat tadi juga ada dalil bahwasanya balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Termasuk kitab terbesar yang membahas ini yang ditulis oleh para ulama adalah judulnya sama, yaitu Al-Jaza' min Jinsil Amal, tapi ana lupa itunya, nama pengarangnya, ada 2 jilid itu besar. Wal adillatu ala dzalika fil kitabi wa sunnah katsirah. Dalil tentang masalah itu dalam Al-Qur'an wa sunnah itu banyak. Iya, kalau kita kumpul-kumpulkan dengan cepat lebih dari 100. Tapi kalau dengan teliti boleh jadi apa? Mencapai 1000. Karena apa? Seluruh syariat pasti dibangun di atas kaidah ini. Al-jaza' min jinsil amal. Kecuali beberapa perincian syariat yang keluar dari masalah itu karena apa? Kemaslahatan yang lebih besar. Tapi secara umum adalah ini, al-jaza' min jinsil amal. Wa fiha hilmullahi subhanah. Di dalam ayat tadi ada dalil tentang kesabaran Allah. Hilm yaitu ada mulistijal lil uqubah, tidak tergesa-gesa menghukum. Ini namanya hilm. Dan manakala hilm itu dia itu adalah menunjukkan wufurul akal, yaitu lengkapnya akal orang ini, maka al-hilm para ulama menafsirkan al-hilmu al-akal. Kenapa? Karena akal yang kuat itulah yang menyebabkan orang itu tidak segera menghukum. Dia menahan dirinya untuk cepat-cepat menghukum. Al-hilm ini adalah salah satu dari jenis kesabaran. Wa karamuh, dan kedermawanan Allah. Wa lutfuh, dan kelembutan Allah bi ibadih kepada para hambanya, ma'azulmihim, padahal mereka itu banyak berbuat zalim, li anfusihim, terhadap diri mereka sendiri. Wa fiha isbatu fi'lil abd. Dan di dalam ayat tadi ada penetapan perbuatan hamba. Kenapa? Wal ya'fu wal yasfahu. Jelas ini bukan perbuatan Allah, ini adalah perbuatan hamba. Walaupun Allah yang menciptakan seluruh perbuatan hamba, tapi siapa yang berbuat? Yang berbuat ya hamba itu. Ala tuhibbun, apakah engkau tidak menyukai? Ini juga perbuatan hamba. Sekarang ini yang diajak bicara adalah siapa? Adalah kaum muslimin, para hamba. Dan mereka yang diajak bicara dengan perbuatan-perbuatan itu menunjukkan bahwasanya ini adalah perbuatan hamba, bukan perbuatan Allah. Bantahan kepada orang-orang sufiyah. Qal wa annahu fa'ilun haqiqatan, dan bahwasanya hamba itulah yang berbuat secara hakiki.
Waraddu, dan di dalamnya ada bantahan alal mujbirah, kelompok yang meyakini bahwasanya para hamba itu dipaksa oleh Allah. Alladzina yaz'umuna annal abda la fi'lalah, yang menyatakan bahwasanya hamba itu tidak punya perbuatan. Wa innama yunsabu ilahil fi'l ala jihatil majaz, hanyalah perbuatan itu dinisbatkan kepada dirinya sebagai, yaitu dari arah majaz, sekedar gaya bahasa, padahal Allah yang berbuat. Kalau demikian berarti apa? Berarti sebenarnya Allah tidak mengajak bicara kepada hambanya, hendaknya engkau memaafkan. Apakah engkau tidak suka untuk Allah maafkan engkau? Hamba akan mengatakan, ya Allah, engkau yang memaafkan. Saya tidak memaafkan juga karena engkau belum berbuat itu. Enggak mungkin hamba akan mengatakan itu. Jelas ini adalah hamba yang akan berbicara ketika dikatakan kepada dia, maafkanlah si fulan. Tanah, siapa yang ini? Bukan Allah, tapi memang hamba itu yang belum menginginkan. Nggak mungkin sang hamba akan mengatakan, saya tunggu sampai Allah menggerakkan lidah saya. Nggak mungkin. Dia sendiri tahu memang ini kembali kepada keinginan dia sendiri. Apakah dia mau memaafkan ataukah tidak memaafkan. Makanya para ulama mengatakan mujbirah ini mereka tidak punya akal sama sekali. Sangat bertentangan dengan akal sehat. Tayyib. Walau kanal amru kama yaz'umun lam yu'mar bima dzukir. Seandainya urusan ini seperti yang mereka katakan, niscaya mereka tidak diperintahkan untuk perkara maaf yang disebutkan tadi. Untuk apa Allah memerintahkan mereka sementara Allah lah yang berbuat untuk memaafkan atau tidak memaafkan. Makanya kalau ada seorang anak disuruh untuk minum obat, dia mengatakan tak mau, jangan, saya dipaksa. Nah, inilah yang sesuai dengan akal. Nggak mungkin dia akan mengatakan saya tunggu sampai Allah yang meminum obat itu. Gimana? Sebagaimana bantahan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah terhadap Al-Bakri itu. Mengatakan kalau sesuai dengan akidahmu berarti apa? Berarti Allah itulah yang naik unta, Allah itulah yang naudzubillah yang mencuri, Allah itu yang makan minum, Allah itu yang masuk ke bilik tandas begini-begini, karena semua itu adalah perbuatan Allah. Naudzubillah. Tayyibqal walam yu'aqib ala su', dan tidak mungkin Allah nanti akan menghukum atas kejelekan karena Allah yang berbuat kejelekan itu sendiri menurut buruknya akidah mereka tadi. Wa qauluhum batilun tarudduhu adillatul kitabi was sunnah bal fitrati wal aql. Ucapan mereka itu batil, dibantah oleh dalil-dalil Al-Qur'an, dalil sunnah, dalil fitrah dan dalil akal. Wa tarduhu yahtallu bihin nizam. Assalamualaikum. Adapun kalau kita membakukan ini, memastikan bahwasanya seluruh perbuatan adalah perbuatan Allah, ini akan membuat kacau, yahtal, yaitu cacat keteraturan di dunia ini. Ya, nggak mungkin nanti polis akan menghukum, tidak mungkin juga hakim akan menghukum, mengatakan engkau pencuri. Bukan, ini Allah yang mencuri. Demi Allah saya nggak curi, itu Allah yang curi. Saya terpaksa saja. Tangan saya digerakkan gini-gini, saya sudah coba ke kiri, disuruh ke kanan. Oh, gimana itu? Misalkan. Makanya betul kata para ulama di dalam kitab akidah bahwasanya apa, kalau akidah Jabriyah ini diterapkan di dunia akan kacau seluruh keteraturan. Nggak ada lagi orang yang jahat, nggak ada lagi orang yang layak dibenci. Dan memang ini yang dikatakan orang Sufiyah, nggak boleh kita benci kekufuran karena kekufuran itu Allah yang berbuat. Nggak boleh kita benci orang kafir, bahkan mereka adalah saudara kita, bahkan mereka adalah imannya terkuat karena mereka sekedar menjalankan apa yang Allah tetapkan. Ini akidah yang rusak total. Tetapi apa? Ketika terjadi perang antara muslimin dengan kaum Tartar, justru orang-orang Sufiyah yang membela Tartar, mengatakan Tartar ini tentara Allah untuk menghukum muslimin atas banyaknya dosa muslimin. Nah, kenapa sekarang mereka benci muslimin? Yaitu orang Sufiyah benci muslimin dan membantu orang Tartar. Kenapa mereka nggak mengatakan, oh nggak boleh muslimin dihukum karena muslimin sekitar tangannya digerakkan oleh Allah atas maksiat selama ini. Itu menunjukkan rusaknya akidah Sufiyah. Tidak adil. Tayyib qal wala yumkinu an ta'isha alaihi ummatun abada, dan tidak mungkin sama sekali atau selamanya umat itu akan hidup di atas akidah yang semacam ini, mu'taqad yang semacam ini. Tayyib qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala summa khatamal ayata bi sifatain min sifatihi subhanah. Kemudian Allah menutup
ayat tersebut dengan dua sifat yang yaitu dari sifat-sifat Allah Subhanahu munasibataini lima tadammanathu, yang sesuai, yang selaras dengan apa yang dikandung oleh ayat tadi. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini sebenarnya nama, walaupun memang dia mengandung sifat. Fa fihi isyaratun ila anna kullasmin yunasibu ma dzukira ma'ahu wa qatarana bihi min fi'lihi wa amrihi subhanah. Oh, berarti jawabnya yang mana? Fa fihi isyara ila anna kullasmin yunasibu ma dzukira ma'ah. Di dalam ayat tadi, di sini ada isyarat bahwasanya setiap nama itu sesuai dengan berita atau kandungan dari ayat yang disebutkan, kandungan dari hukum yang disebutkan. Berarti nama Ghafur dan nama Rahim itu sesuai dengan apa? Perintah untuk memaafkan, perintah untuk apa? Mengampuni sesama dan seterusnya, dan menyayangi hamba yang lain. Wa qatarana bih, dan dia itu sesuai dengan berita atau hukum yang bergandengan dengannya dalam ayat tersebut. Min fi'lihi wa amrihi subhanah, boleh jadi berupa yang dikabarkan adalah perbuatan Allah, boleh jadi yang dikabarkan adalah berupa perintah dari Allah. Wa fiha anna asma'ar rabb mustaqqatun min awsaf, dan di dalam ayat tadi ada dalil bahwasanya nama-nama Allah itu pecahan dari sifat. Ini bantahan kepada orang Mu'tazilah yang mengatakan nama Allah jamidah, dia sekedar alamiah, bukan wasfiyah, sekedar menunjukkan suatu zat tanpa mengandung suatu sifat. Dan ini adalah apa? Tidak masuk akal, karena Allah telah menamakan namanya dengan apa? Mensifati namanya dengan husna. Dikatakan husna kalau dia itu memiliki keindahan yang sempurna, itu husna. Kalau sekedar nama tanpa ada memiliki makna dan tanpa memiliki kandungan dan konsekuensi, berarti dia bukan husna. Tayyib tal wa ma'ani, percahan dari makna-makna, yaitu kembali ke masdarnya qamat bihi subhanah, yang mana sifat dan makna itu tegak pada zatnya Allah. Kalau dikatakan Allah alim, jadi betul-betul memang Allah itu memiliki sifat ilmu, kesempurnaan ilmu. Adapun Bishr al-Marisi, termasuk tokoh besar Mu'tazilah yang dikafirkan oleh Imam Syafi'i, dia mengatakan Allah itu alim tetapi dia tidak punya ilmu. Ini nggak masuk akal. Oh, dia itu alim. Apa artinya alim? Banyak ilmu. Punya ilmu enggak? Enggak. Ini enggak masuk akal. Gimana itu? Memang itu tidak masuk akal. Mu'tazilah walaupun mereka adalah para pengagung akal. Tayyib. Qal fahiya asma'un wa hiya awsaf. Nama Allah itu adalah nama sekaligus sifat, yaitu mengandung sifat. Wa bidzalika kanat husna. Dengan itulah dia menjadi husna, yaitu yang terbaik. Itlau kanat alfadhan la ma'aniya laha, seandainya dia itu hanyalah lafaz-lafaz yang tidak punya makna, lam takun husna, niscaya dia bukan nama yang terbaik. Oh, dia itu qawi, yaitu artinya maha kuat. Kuat enggak dia? Enggak kuat. Gimana itu dikatakan Allah tidak punya kekuatan? Lalu untuk apa dinamakan sebagai al-qawi? Ini semacam abath, kesia-siaan saja, bukan husna. Tayyib. Wala kanat dalatan alal madah walal kamal. Dan tidak pula berarti kalau dia hanyalah lafaz, bahwasanya dia itu tidak menunjukkan kepada pujian ataupun kesempurnaan. Padahal ayat tadi terang-terangan menunjukkan apa itu? Kesempurnaan karakter dan sifat Allah, menunjukkan sifat Allah yang sempurna. Apakah kalian tidak suka untuk Allah Ta'ala mengampuni engkau? Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Menunjukkan bahwasanya Ghafur itu adalah apa? Zat yang banyak memiliki pengampunan, bukan sekedar nama yang kosong di situ. Qal wala saghawu asma'il intiqam wal ghadab fi maqami asma'ir rahmah wal ihsan. Dan seandainya nama itu hanyalah lafaz saja tanpa makna, berarti boleh nama intiqam, yaitu hukuman, wal ghadab, kemurkaan, dia menduduki posisi nama rahmah dan ihsan. Dan ini akan apa? Merusak keindahan Al-Quran dan akan menyebabkan orang yang paham Al-Quran dia akan lari dari Al-Quran. Ini ayat macam apa? Misalkan apa? Ayat tadi ditukar. Hendaknya kalian mau memberikan maaf dan kalian itu tidak menghukum. Apakah kalian tidak suka Allah itu mengampuni kalian? Allah itu adalah maha pemarah. Ini tidak sesuai. Orang yang paham sastra Arab dia tahu ini bukan siyak yang benar. Karena siyaknya sekarang adalah apa? Sedang
membujuk dengan halus, sedang merayu dengan halus Abu Bakar As-Siddiq. Kadang Allah mau, Allah boleh memaksa, tapi Allah mengajak bicara Abu Bakar As-Siddiq dengan halus. Bukan dari sisi dari sisi ancaman, tapi dari sisi diberi harapan. Kalau engkau mau ini, engkau akan mendapatkan ini. Maka tidak layak awal ayat itu bicara tentang harapan, kemudian ditutup dengan ancaman yang keras. Ini orang yang paham bahasa Arab, dia akan paham ini bukan dari Al-Quran, ini bukan dari kalamullah. Walaupun halal, Allah Ta'ala setelah itu mengancam atau apa, itu halal. Tapi manakala Al-Quran itu disifati dengan Arabiyyin mubin, maka itu bukan siyak Arab. Kalau ayat bicara rahmat kemudian ternyata ditutup dengan ancaman, itu bukan siyak Arab. Kecuali kalau polanya adalah pola yang namanya muqabalah. Sementara sekarang bukan sedang pola muqabalah. Ini dari awal sampai akhir sedang Sedang istilahnya untuk bahasa kita melunakkan hati Abu Bakar As-Siddiq. Dan ayat semacam ini banyak terkait dengan cara Allah berbicara dengan orang jahat, dengan cara Allah berbicara dengan orang yang baik itu lain. Walaupun Allah itu maha perkasa dan dia berhak memaksa para hamba, tapi Allah itu maha baik. Semuanya Allah letakkan pada tempatnya. Tayyib. Qal fayuqal, dan boleh juga, maka boleh untuk dikatakan di dalam masalah doanya Nabi Adam, Allahumma inni dzalamtu nafsi faghfirli. Kalau yang ini bukan ya. Kalau yang Nabi Adam Rabbana dzalamna anfusana. Kalau ini adalah doanya siapa? Doanya Nabi Musa, iya. Faghfirli faghfaralah. Kalau yang lafaz itu. Tapi mungkin beliau sekedar ingin doa saja. Allahumma inni dzalamtu nafsi faghfirli innaka antal muntaqim. Jelas ini tidak layak pola semacam ini. Ya Allah, sesungguhnya saya mendolimi diri saya sendiri. Ampunilah saya karena Engkau itu adalah maha membalas. Walaupun secara bahasa itu boleh, tapi ini bukan pola Arab. Polanya sekarang adalah sedang menghibah, sedang merayu, sedang mohon kasih sayang dari Allah. Ini saya harusnya ditutup dengan ayat-ayat dengan nama-nama yang menunjukkan kasih sayang. Qal wa nahwi dzalik, dan yang semacam itu. Wa nafyu ma'ani asma'ihi subhanahu wa ta'ala min a'dhamil ilhadi fiha. Sementara peniadaan makna-makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu termasuk penyimpangan yang paling besar terhadap nama-nama Allah. Selesai dari Madarijus Salikin yang pertama, muka surat 28 sampai 29. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.